Sahabatku di dalam Tuhan, pujilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan telah melakukan keajaiban, menolong, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, karena itu beritahukanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman itu melalui hamba-Mu, dan semua yang mengikuti ini, kami sungguh menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ya Bapa, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau dibaca saat ini dari 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Begini dikatakan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah hanya karena kemurahan-Nya. Hidup ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada bisa bantah kecuali orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka pasti akan binasa. Kata kemurahan berasal dari bahasa Yunani Christotes. Artinya kebaikan. Kemurahan adalah sifat Tuhan Allah yang menyatakan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Itulah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia mencari, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini kemurahan Tuhan, ini kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita. Bagian firman disampaikan bahwa Paulus menerima tugas pelayanan bukan karena dia layak, bukan karena dia pantas, tapi semata-mata oleh kemurahan Allah. Dan karena itu dalam melaksanakan tugas pelayanan, dia tidak melakukan dengan kekuatan dan kemampuannya, tapi dengan kekuatan dan kemampuan yang bersumber dan berasal dari Tuhan dengan jalan menyerahkan diri kepada Tuhan dan dipertimbangkan, diuji, diukur dan dinilai oleh semua orang di hadapan Tuhan, dan sekaligus tetap menyatakan, melakukan kebenaran melalui firman Tuhan, tidak memalsukan firman Allah, tidak berlaku licik, menolak semua perbuatan tersembunyi yang memalukan, yang tidak sesuai dengan tugas pelayanan yang telah diterima dari Allah. Hal ini menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, sehingga tidak tawar hati. Tawar hati dari bahasa Yunani ekakeo, artinya kehilangan semangat, merasa lelah. Selalu ada kekuatan baru, semangat baru walau menghadapi tantangan dan penderitaan. Tidak kehilangan atau patah semangat, tidak menyerah dalam melaksanakan tugas yang diterima dari Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini
mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa apa yang kita peroleh dalam hidup ini, apa yang dipercayakan sebagai pelayan Tuhan, kalau kita bisa sekolah, bisa kuliah, mendapatkan pekerjaan, dipercayakan memegang jabatan, sukses dalam segala usaha, itu semua karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan. Apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Hendaklah kita semakin berserah, semakin bergantung sungguh kepada Tuhan, melakukan dan mempergunakan segala sesuatu yang diterima dari Tuhan dengan baik dan benar untuk menyenangkan hati Tuhan yang mempercayakan tugas itu, dan tetap kuat, jangan tawar hati, jangan patah semangat, jangan putus asa dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Jadikan itu sebagai batu uji untuk tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena kita telah dimenangkan oleh kemenangan Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami, dan firman ini menguasai hidup kami, sehingga tampilan hidup kami merupakan perwujudan dari firman yang diberitakan dalam nama Yesus. Dan untuk itu diberkatilah semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Berkati mereka supaya dari pelayanan firman yang diikuti dengan tekun ini akan memberi dampak dalam hidup ini, semakin memperlengkapi kami, sehingga kami akan jadi alat Tuhan, tetap kuat sekalipun menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Dan oleh sebab itu semua yang mengalami berbagai tantangan pergumulan, biar tantangan dan pergumulan semakin menguatkan kami sehingga kami bertumbuh di dalam iman di tengah tantangan dan penderitaan hidup. Kami tidak mudah menyerah karena kami yakin di balik penderitaan ada jaminan sukacita abadi yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang tetap setia bergantung kepada Tuhan. Diberkati tim multimedia, Tuhan terus pakai jadi alat Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan semua yang mengikuti ini biar mereka juga dapat menyebarkan, membagikan firman Tuhan ini sebagai tanda memberitakan firman kepada banyak orang. Sebab itu adalah perintah amanat agung kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan tolong berkati semua perangkat pelayan, seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Program pelayanan yang ada diberkati untuk perampungan pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, rumah gereja, pakai panitia, pakai para pekerja dan semua perangkat pelayan dan jemaat untuk bergandengan tangan membangun bersama pekerjaan Tuhan sehingga dapat diselesaikan pada waktu yang Tuhan tetapkan. Dan bahkan semua kerja pelayanan yang dilakukan dalam persiapan-persiapan memasuki minggu-minggu Advent, perayaan-perayaan menyambut Natal Yesus Kristus di aras kolom, di wilayah, bahkan di aras sinode. Tuhan tolong supaya semua bukan sekedar seremonial, semua bukan sekedar rutinitas di minggu-minggu Advent, tapi semua dipersiapkan dengan matang supaya terjadi perjumpaan di bumi dan di sorga. Ada hadirat Allah hadir dalam setiap perayaan-perayaan, sehingga itu datangkan berkat dalam kehidupan bergereja. Dan untuk itu Tuhan terus pakai pelayan-pelayan Tuhan yang ada, diberi sehat kuat dan sanggup melaksanakan tugas pelayanan bukan karena kami dapat, tapi karena ada anugerah kemurahan Allah yang terus Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, seluruh masyarakat yang ada, biar kami akan terus menopang pemerintah yang adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah semua yang mau dilakukan oleh pemerintah, baik yang ada di
pusat, yang ada di kabupaten kota, yang ada di Sulawesi Utara ini, Tuhan tolong supaya semua sukses dan mendapat topangan dari seluruh masyarakat, dan pada akhirnya Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat. Kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Mohon di like, subscribe, dan dibagikan kepada semua orang. Dan dengan demikian, kamu melakukan amanat agung memberitakan Injil kepada semua orang. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam kasih Kristus menyertai dan memberkatimu kini dan seterusnya. Amin. Trims.